Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asal-usul istilah huruf al-qamariyah dan huruf asy-syamsiyah. Jadi di dalam ilmu bahasa Arab ada istilah huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Dan mungkin sebagian besar dari kalian telah mendengarkan tentang materi ini dan bahkan mungkin telah mengetahui. Dan bagi yang belum pernah mendengarkan atau belum tahu, boleh disimak materinya. Nah, perhatikan, membahas tentang huruf qamariyah ataupun huruf syamsiyah berarti kita membahas tentang pertemuan al atau alif lam dengan sebuah kata. Ya, dengan sebuah kata. Perhatikan di sini. Ini adalah al dan ini sebuah kata. Nah, ini akan digabungkan nantinya, ya. Dan pembahasan kita ada pada huruf lam yang pada al ini dan huruf pertama pada kata yang akan digabungkan. Berarti huruf qaf. Karena itu di sini tertulis huruf qaf, ya. Maksudnya adalah apakah kita nantinya akan mendapatkan huruf qaf ini termasuk huruf qamariyah atau huruf syamsiyah, ya. Nah, dan itu kita ketahui setelah digabungkan antara al dan kata qamarun ini. Baik, sebelumnya kita hapus dulu supaya tidak mengganggu. Nah, sekarang kita pertemukan dulu al dengan kata qamarun. Perhatikan. Nah, jadinya adalah al-qamaru. Al-qamaru. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi bahwa pembahasan kita adalah tentang al, huruf lam pada al dan kata atau huruf pertama pada kata qamarun, yaitu qaf. Perhatikan al pada kata al-qamaru ketika kita menyebutkannya, ya. Ketika kita menyebutkannya, maka disebutkan dengan jelas al-qamaru, ya. Al-qamaru. Nah, ketika disebutkan al dengan jelas, maka huruf qaf ataukah huruf yang terletak setelah huruf lam ini, ya, ini berarti huruf qamariyah, ya. Perlu diingat, ya. Ketika al terbaca dengan jelas, al-qamaru, maka huruf setelahnya atau huruf setelah al tadi adalah huruf qamariyah. Huruf berarti qaf adalah huruf qamariyah, ya. Berarti huruf qaf adalah huruf qamariyah. Baik. Perhatikan, kita hapus dan kita masuk pada contoh setelahnya. Perhatikan. Nah, sekarang kita akan menggabungkan al dengan kata syamsun, ya. Al dengan syamsun. Perhatikan, huruf pertama adalah huruf shin, ya, sebagaimana yang kita tulis di pojok kiri atas ini. Huruf shin. Ketika bertemu al, apakah dia termasuk huruf qamariyah ataukah huruf syamsiyah? Maka kita lihat bagaimana ketika digabungkan. Perhatikan, kita gabungkan. Nah, ketika digabungkan, perhatikan huruf shin muncul tanda tasydid di atasnya. Ya, berbeda dengan al-qamaru tadi, tidak ada. Nah, dengan begini, maka cara membacanya tidak lagi membunyikan al, ya, tidak.
Tidak lagi membunyikan al, tetapi langsung masuk pada huruf shin. Ya, asyamsu. Asyamsu. Ya. Nah, ketika al tidak disebutkan, maka huruf setelah lam ini, ya, setelah al berarti huruf syamsiyah. Ya, berarti shin ini adalah huruf syamsiyah. Ya, huruf syamsiyah. Jadi diingat itu. Ketika shin lam tidak dibaca dan langsung masuk ke huruf setelahnya, maka huruf tersebut adalah huruf asyamsiyah. Berarti shin adalah huruf syamsiyah. Ya, huruf syamsiyah. Nah, sekarang perhatikan, kita perlu ketahui bahwa huruf syamsiyah dan qamariyah ini bukan hanya satu, ya. Jadi jumlah huruf hijaiyah seluruhnya mulai dari hamzah sampai ya, ya. Mulai dari hamzah sampai ya itu jumlahnya 28. Ya, 28. Dan jumlah huruf qamariyah adalah 14. Begitu juga huruf syamsiyah 14. Sama jumlahnya. Ya. Baik. Sekarang perhatikan, yang inilah pembahasan kita yang sebenarnya, yaitu kenapa kita menggunakan istilah qamariyah dan syamsiyah. Perhatikan. Nah, kata qamarun dalam bahasa Arab itu artinya rembulan. Ya, qamarun artinya rembulan. Sedangkan syamsun artinya matahari. Ya. Nah, dari sinilah istilah qamariyah yaitu qamarun dan syamsiyah yaitu syamsun diambil istilah ini, ya, dari kata qamarun dan syamsun. Kenapa? Bagaimana ceritanya? Nah, kita perhatikan. Inilah asal usulnya. Ya. Dan ini cerita entah benar atau tidak, yang jelas inilah yang paling sering kita dengar kisahnya jika membahas tentang huruf qamariyah dan huruf asyamsiyah. Nah, perhatikan al dan qamarun, ya. Al dan qamarun. Al di sini ya diibaratkan sebagai bintang, dan huruf qaf ini, ya, huruf qafnya ya, bukan kata qamarunnya. Itu dianggap sebagai bulan. Ya, dianggap sebagai bulan. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, ketika malam hari, walaupun bulan purnama atau bulan yang sangat terang, maka cahaya bintang itu tetap nampak. Ya, bintang-bintang tetap juga memiliki cahaya. Karena itu, ketika dipertemukan al yang diibaratkan sebagai bintang dan qaf diibaratkan sebagai bulan, maka alnya tetap terbaca. Tetap nampak sebagaimana cahaya bintang, ya, al-qamaru. Nah, inilah asal usul huruf atau istilah huruf qamariyah. Begitu juga dengan huruf syamsiyah, itu diibaratkan al adalah bintang dan huruf shin ini adalah matahari. Ya, huruf shin adalah matahari. Nah, sebagaimana kita ketahui, ketika ada matahari muncul, ya, maka cahaya bintang pun redup bahkan hilang sama sekali. Dia masuk pada tertutupi atau tergabung ke dalam cahaya matahari. Karena itu, ketika bintang dipertemukan dengan matahari ataukah al dipertemukan dengan huruf shin, maka alnya tidak lagi nampak atau cahayanya hilang.
dan bergabung dengan cahaya matahari. Karena itu al di sini tidak lagi terbaca. Menjadi asyamsu, bukan al-syamsu. Baik, semoga bisa dipahami. Inilah asal-usul dari istilah huruf qamariyah dan huruf asyamsiyah. Dan sekarang kita simak video berikutnya ya tentang pertemuan huruf-huruf qamariyah dan huruf syamsiyah dengan al ya. Jadi mulai dari hamzah, ba, ta, sa dan seterusnya sampai huruf ya. Dan disinilah di video berikut ini kita akan ketahui apa saja huruf qamariyah dan apa saja huruf asyamsiyah itu ya. Baik, silakan disimak.